Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk pelajaran yang selanjutnya, matematika, itu bagian materi penyajian data. Tepatnya di bab terakhir, bab 9. Di sini apa sih tentang penyajian data? Nanti kita bahas. Tapi kemungkinan kita dibagi dua materinya, jadi untuk bisa kalian pahami dengan mudah. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan di penyajian data. Untuk yang pertama, cara untuk mengenal data. Yang kedua, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kemudian nanti kita bahas contoh soal, lalu akan ada latihan soal untuk kalian untuk bisa mengerjakan dari materi-materi yang Ibu sampaikan di sini. Kalian bisa mengerjakan atau tidak, atau ada yang kesulitan atau tidak. Oke, yang selanjutnya mengenal data. Oke, yang pertama mengenal data. Kira-kira apa sih tentang data itu yang kalian tahu? Nah, oke, kita cari tahu. Data. Nah, pengertian data. Kata data itu berasal dari bahasa Inggris dan bersifat majemuk, atau bisa disebut juga datum. Nah, datum itu keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau narasumber. Jadi, data itu adalah kumpulan dari datum. Datum itu semacam seperti hasil. Jadi, hasil yang sudah dicari dulu informasinya dari beberapa narasumber. Yang kedua, cara mengumpulkan data. Gimana sih cara mengumpulkan data? Caranya yang pertama ada wawancara. Nah, wawancara di sini, cara mengumpulkan datanya dengan kayak gimana sih? Yaitu dengan mengajukan sebuah pertanyaan secara langsung. Kayak kalian menanyakan kepada teman kalian. Nah, di sini ada contohnya. Contoh data tentang keadaan atau kondisi suatu keluarga. Itu seperti semacam dari petugas sensus. Sensus penduduk yang mendata masing-masing rumah di setiap keluarga. Nah, yang kedua, kuesioner atau angket. Caranya gimana? Caranya dia membuat daftar pertanyaan. Nah, dari daftar pernyataannya itu, nanti ada poin-poinnya sendiri untuk diisi. Nah, di sini contohnya untuk membuat susunan pertanyaan perihal acara televisi yang disukai atau tidak disukai pada jam tertentu. Kayak misalkan kamu dan teman kamu menyiapkan daftar acara televisi. Nah, nanti teman kamu akan memilih mana acara televisi yang disukai, mana yang tidak disukai, sesuai sama jam-jam tertentu yang kamu pertanyakan. Tuh, yang ketiga itu observasi atau pengamatan. Biasanya ini terjadi di pelajaran IPA. Kayak misalkan kamu mengamati satu objek. Ya kan? Kalau di IPA tuh apa sih yang mengamati? Nah, berarti kan kalau observasi ini berarti caranya mengamati suatu objek atau kejadian. Kalau di sini contohnya yang real aja ya. Yang real aja, kalian bisa mengamati tinggi badan teman kalian, teman sebangku, teman kelas kalian. Lalu berat badan teman kalian, teman kelas kalian. Berapa sih masing-masing teman kalian itu? Tingginya berapa, berat badannya berapa dalam satu kelas. Nanti baru kalian kumpulkan datanya. Kemudian kalian kelompokkan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu poin yang ketiga, cara memperoleh data.
Gimana sih cara memperoleh data? Yang pertama ada data primer. Nah, data primer ini data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dari sumbernya tadi. Contohnya apa? Wawancara, kuesioner atau angket, dan observasi atau pengamatan. Itu disebut data primer. Yang kedua, data sekunder. Data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contohnya apa? Contohnya di sini ada data banyak penduduk pada satu desa diperoleh dari informasi kelurahan setempat. Jadi kalau misalkan kalian mau cari tahu berapa sih banyak penduduk di satu wilayah kalian, nah kalian bisa cari informasinya ke kelurahan setempat. Nah, bisa juga atau data banyak siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten yang diperoleh dari Dinas Pendidikan. Tuh. Selanjutnya, mengolah data dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, masuk ke sini kalian harus perhatikan betul-betul caranya bagaimana untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Untuk yang pertama, tabel baris kolom. Tabel yang digunakan beberapa baris dan kolom. Berarti ada beberapa baris dan ada beberapa kolom. Oke, seperti apa gambarnya? Nah, seperti gambaran di bawah ini. Ada tahun dan banyak mobil yang terjual. Barisnya ada berapa? Ada 2. Kolomnya ada berapa? Ada 2. Nah, kalau yang baris itu tahun dan banyak mobil yang terjual. Tapi kalau kolom itu tahunnya itu dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 itu disebut kolom. Tapi kalau baris, nah ibu tekankan lagi, kalau baris tulisannya itu menyamping. Kalau kolom itu menurun. Oke, jelas? Nah, kemudian yang kedua, tabel kontingensi. Ada 3 baris dan 2 kolom. Gimana sih? Nah, ini. Ada 3 baris, ada 3 kolom. Jadi, dia itu ada kelas, jenis kelamin, lalu pria, wanita. Nah, di situ kenapa ada jenis kelamin? Nah, di sini kenapa dalam satu kotak ini ada jenis kelamin dan kelas? Nah, itu disebut kontingensi karena di sini tuh dia satu kotak ini dibagi 2. Nah, untuk itu kelas itu menurun, lalu jenis kelamin itu pria dan wanita menyamping. Itu disebut kontingensi atau 3 kali 2. Nah, selanjutnya masih mengolah data dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi yang terakhir. Tabel yang digunakan untuk data yang dibagi beberapa kelompok. Nah, gini tampilannya untuk tabel distribusi frekuensi. Di sini ada berat badan, lalu ada banyak atau frekuensinya. Frekuensinya ini bisa disebut dengan jumlah. Jumlah. Nah, di sini tuh jumlah. Jumlahnya, jadi jumlahnya itu ada berapa orang, berat badan dari satu kelas misalkan.
Nah, di sini dijelasin di sini berat badan dalam bentuk kilogram. Berarti di sini ada 36, 38, 40, 45, dan 50. Nah, di sini ada banyaknya frekuensi. Berarti di sini itu jumlahnya, orangnya ada berapa? Nah, berarti di situ 36. Berat badannya yang 36 itu ada 3 orang. Tuh. Terus 38 ada 5 orang. 40 ada 4 orang. 45 ada 5 orang. Nah, yang 50 ada 2 orang. Jadi, banyaknya frekuensi itu jumlah orangnya. Tuh, atau jumlah datanya. Next. Nah, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal yang pertama. Caranya membuat data dari sebuah data menjadi tabel. Nah, di sini ada data. Diketahui data usia siswa sebagai berikut. Ada angka 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 12, 14, 13, 14, 15, 14, 12, 12, 14, 14, 15, 12, 14. Nah, di sini berarti di sini kita kelompokkan dulu yang pertama. Nah, kita kelompokkan, kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, pembahasannya di sini. Nah, kalau kalian bisa urutkan dulu, berarti kalian urutkan 12, 13, 14, 15 yang terbesar. Berarti di sini untuk yang 12 ada berapa? Ada 5 siswa. Nah, yang ke-13 ada berapa siswa? 3. 14 ada 8, 15 ada 4. Kemudian nanti kalian total jumlahnya berapa dari seluruh siswa di atas. Oke. Nah, yang kedua, di sini contoh soal kedua, jika diketahui data nilai ulangan harian dari 20 siswa adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada datanya nih. Ini udah tertera, di sini ada datanya. Ada 20 siswa, berarti kalian harus mengurutkan dulu hingga jumlahnya nanti 20 siswa. Oke, pembahasannya kita next. Nah, di sini datanya ada 57, 87, 85, 75, 60, 95, 85, 78, 96, 73, 65, 80, 90, 84, 87, 78, 90, 95, 56, 3. Kita urutkan dulu yang terkecil. Mana sih yang terkecil? Kita cari yang terkecil di sini. Ada 57. 57 ada berapa? 1. Oke, kita cari lagi. Gak ada lagi. Berarti kita cari yang kedua. 60. 60 ada berapa? Ada 1. Ada 1. Kemudian 63 ada berapa? Ada 1. 65 ada berapa? Ada yang 65 ada 1, 2. Lalu yang 73 1. Lalu 75 ada berapa? Ada 1. 78 ada 1, 2. Ada 2. Oke, sekarang 80 ada 1. Kita cek lagi 80-nya. Ada, berarti kita ke 84. 1. 84 1, 85-nya. 85 1 dan 2. Terus 87. 1, 2. Kemudian 90. 1, 2. 95. 1, 2. Berarti 96 cuma ada 1. Oke. Next. Setelah udah diurutkan, baru kita bikin tabel. Gini caranya. Dari yang kalian urutin tadi, kalian taruh
tabelnya, di tabel. Nah, kalian bikin tabelnya ada nilai dan jumlah siswa. Nah, bikin tabelnya itu harus ada nilai dan jumlah siswa. Nah, nilainya ini dari yang terkecil, dari 57 sampai yang terbesar 96. Jumlahnya berapa? Sesuai sama yang di sini. Misalkan kalau 57-nya ada 1, kalian tulis di sini 1, berarti jumlah siswanya ada 1. Kemudian selanjutnya ditulis sesuai sama data yang kalian urutkan. Oke, paham? Oke, paham. Kita next. Nah, kalau yang kedua ini mengolah data dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kalau sebelumnya itu menyajikan data dalam tabel, berarti yang kedua ini dari tabel, bisa dari tabel diubah menjadi diagram batang. Oke, perhatikan ya. Di sini diagram batang itu biasanya digunakan untuk menyajikan data tentang perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini perhatikan. Nah, di sini ada datanya. Datanya jenis pekerjaan, ada PNS, pegawai swasta, TNI, BUMN, petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Jumlahnya ada 50. Nah, di sini banyaknya orangnya yang jenis pekerjaannya tersebut. Nah, di sini dibuat jadi diagram batang. Nah, caranya seperti ini. Nanti di sini di bagian ini, di bagian bawahnya itu nanti jenis pekerjaannya. Lalu bagian sampingnya atau vertikalnya itu banyaknya, tapi kalau yang horizontal itu jenis pekerjaannya. Oke. Nah, di sini ya jelas pegawai negeri sipil ada berapa? 12. Berarti dia ada di titik 12. Titik 12. Itu dia di sini. Lalu kalian bikin diagram batangnya seperti ini. Bikin persegi panjang naik ke atas. Oke? Nah, gini kalau buat bikin diagram batang. Sesuai sama datanya. Kalau 12 dia dari titik 12. Kalau 6 dia berarti dari titik 6. Nah, terus kalau 8 berarti dia dari titik 8. Lalu kemudian ada 6, titik 6. Kemudian petani ada 10, berarti ada di titik 10. Ya kan 10. Terus kalau nelayan ada 2, dia ada titik 2. Pedagang juga sama. Lalu yang lain-lain berarti pekerjaan lain-lain ada 4. Tuh. Jadi dia harus sama. Boleh pakai garis putus-putus untuk membuat apakah dia akan lurus dengan titiknya yang ditentukan banyaknya ini atau tidak. Jadi bisa pakai garis putus-putus. Oke, selanjutnya. Ada contoh soal untuk diagram batang. Masih data yang sebelumnya. Data yang sudah disediakan tadi. Yang sebelumnya, cuman perintahnya ibu minta untuk buat diagram batang. Nah, sini diurutkan. Nah, ini ibu bilang tadi diurutkan biar kalian gampang. Tinggal lihat angkanya ada berapa. Nah, kemudian tabel tadi. Nah, di sini kelihatan kan? Ada 12. Nah, 12 ini nanti taruhnya di bawah yang horizontal. Nah, nanti yang jumlah siswa ada di yang vertikal. Nah, di sini
Untuk yang usia, berarti di sini usianya. Lalu di sini jumlah siswa. Untuk usia 12 tahun ada 5 orang. Benar nggak nih? Oh benar, ada di sini. Buatlah garis putus-putus. Kemudian 13 tahun ada 3 orang. Benar nggak nih? Kita bikin garis putus-putus. Oh benar. Terus yang 14 ada 8 nggak? Oh benar. Kita bikin garis putus-putus. Terus sampai sini ya. Terus sampai titik yang 8. Terus 15 ada 4. Benar nggak? Jadi di sini kita bikin garis. Tapi jangan melewati diagram batang lainnya. Nah, berarti untuk jumlah siswanya sesuai dengan usianya. Di sini 12 tahun ada 5, 13 tahun ada 3, 14 tahun ada 8, 15 ada 4. Sesuai dengan data yang di tabel. Oke. Nah, di sini ada latihan. Nah, latihan di sini ada latihan. Latihan di sini kalian bisa kerjakan di buku tulis. Untuk pelajaran matematika, kalian tulis di buku tulis. Kemudian nanti ada 2 soal ini, kalian kerjakan sesuai dengan perintahnya. Untuk yang pertama, soal yang pertama itu membuat tabel distribusi frekuensi. Dan yang kedua, membuat diagram batang. Oke. Nah, di sini selanjutnya ada perintah. Nah, tugas dikumpulkan terakhir di hari Senin, pukul 1 siang. Pukul 1 siang, tidak ada yang terlambat. Kemudian, kedua, dengan menyertakan bukti foto untuk kalian tentang membaca materi ini, kalian sedang membaca materi ini, minta difoto dan proses pengerjaan latihan soalnya, terus hasil kerjanya. Jadi kalian ngerjain, nanti nilai hasil kerjanya, terus proses kalian ngerjain latihan soalnya kalian foto. Kemudian pas yang membaca materi ini kalau bisa juga difoto, jadi bisa ibu lihat perkembangannya loh, kalian berarti merhatiinnya benar-benar gitu. Oke, untuk sampai di sini, bila ada yang kurang paham dengan materi ini, mungkin nanti di pertemuan atau di lain waktu bisa ibu jelaskan lagi. Kemungkinan ini 2 materi dulu, tabel dan diagram batang, untuk kalian pahami benar-benar. Tuh, jadinya semoga aja sih ini cepat kalian tangkap, karena ini itu termasuk mudah, hanya mengkelompokkan, kemudian kalian aplikasikan ke tabel tuh, atau diagram batang. Oke, terima kasih untuk perhatiannya untuk membaca materinya. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan tugas dari ibu. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan terakhir di hari Senin pukul 1 siang. Oke, jika memang ada yang lebih dari jam 1 siang, kemungkinan ada minus. Jadi mungkin ada pengurangan nilai dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada yang ngumpulin benar semua 100, tepat waktu berarti 100. Tapi kalau misalkan 100 tapi lewat dari jam 1 siang, berarti nanti ada tanda minus dari ibu. Tapi minusnya nggak banyak kok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.